Selamat datang di Reflektor, channel informatif, naratif, dan imajinatif. Silakan klik like, subscribe, komen, dan share sebelum cerita ini dimulai. Orang-orang bilang setiap kota kecil punya rahasianya masing-masing. Di tempatku, rahasia itu punya nama, Surya Dharma. Kota ini kecil. Kalau kamu berdiri di tengah alun-alun, putar badan setengah lingkaran saja, kamu sudah bisa lihat hampir semua yang ada di sini. Warung-warung kopi dengan kursi plastik murahan, becak yang jarang sekali dipakai, dan orang-orang yang kalau bicara selalu setengah berbisik, seolah udara di sini punya telinga. Tapi udara di sini memang punya telinga, dan kadang juga punya gigi. Aku lahir di kota ini, besar di sini, dan sampai sekarang masih di sini. Bukan karena aku mau, tapi karena aku nggak pernah benar-benar bisa pergi. Kalau aku pergi, aku takut satu rahasia akan ikut membuntutiku, seperti bayangan yang nggak pernah mau lepas. Aku kenal Surya Dharma sejak aku masih bocah. Dia bukan orang sini. Katanya dia pindah dari kota besar. Nggak ada yang tahu kota mana dan langsung membeli rumah tua di pinggir kota yang orang-orang sini sebut rumah blok 9. Rumah itu sudah puluhan tahun kosong, berdiri di ujung jalan beraspal setengah, diapit 2 pohon beringin yang batangnya sebesar pelukan 4 orang dewasa. Aku nggak pernah lihat Surya senyum. Wajahnya ya seperti wajah manusia biasa, tapi ada sesuatu di matanya. Pandangannya itu lapar. Bukan lapar nasi, bukan lapar uang, tapi lapar sesuatu yang gak bisa kamu temukan di pasar atau toko. Waktu itu aku kira dia cuma orang aneh. Tapi lama-lama aku sadar, orang aneh biasanya cuma ngobrol sama kucing atau ngumpulin batu. Surya beda, dia ngumpulin orang. Tepatnya gadis. Awalnya cuma rumor. Anaknya Bu Sumi hilang. Katanya terakhir dibonceng motor sama orang gak dikenal. Loh, anaknya Pak Karyo juga gak pulang dari sekolah. Katanya ada yang lihat dia diajak ngobrol sama laki-laki tinggi pakai jaket kulit. Dan setiap kali rumor itu muncul, aku lihat Surya duduk di kursi kayu teras rumahnya. Tangannya memegang cangkir kopi, tatapannya lurus ke jalan. Nggak senyum, nggak tegang, kayak dia cuma nunggu sesuatu atau seseorang. Kota ini mulai takut, tapi anehnya nggak ada yang benar-benar nyebut namanya keras-keras. Orang-orang di sini percaya kalau kamu nyebut nama orang itu di malam hari, dia akan tahu dan dia akan datang. Aku nggak percaya waktu itu, sampai aku coba. Dan ya, nanti aku ceritakan. Kalau kamu tanya polisi, mereka cuma bilang ini penculikan biasa, mungkin sindikat, mungkin perdagangan manusia. Tapi kalau kamu tanya orang-orang tua di sini, mereka bilang ini bukan soal uang, ini soal ilmu. Ada cerita lama, cerita yang diceritakan setengah bercanda, setengah takut, tentang sebuah ilmu kesaktian bernama ilmu kuda ireng. Katanya, siapapun yang menguasainya akan kebal terhadap senjata, bisa berjalan di atas air dan menghilang dalam kabut. Tapi syaratnya, kamu harus minum darah 40 gadis perawan. Bukan sekaligus, 1 malam 1 gadis, selama 40 malam berturut-turut. Kalau gagal 1 malam saja, kamu harus ulang dari awal. Cerita itu awalnya cuma dongeng warung kopi, sampai aku mulai menghitung. Sampai hari ini sudah 17 gadis yang hilang. Dan kalau kamu hitung, semua hilang tepat di malam Selasa Kliwon. Kamu tahu yang paling aneh? Aku tahu semua wajah mereka. Aku tahu di mana mereka terakhir terlihat. Dan aku tahu siapa yang terakhir bicara dengan mereka. Tebak siapa? Ya, Surya Dharma. Dan aku nggak tahu kenapa aku ada di sana setiap kali itu terjadi. Mungkin kebetulan. Mungkin aku memang ditarik oleh sesuatu. Tapi yang jelas, setiap kali aku lihat Surya bicara dengan seorang gadis, aku tahu itu akan jadi terakhir kalinya dia terlihat di siang hari.
Kadang aku pikir aku harus lapor polisi. Tapi polisi di sini, mereka minum kopi dari gelas yang sama dengan Surya. Mereka ketawa di warung yang sama. Dan entah kenapa, mereka nggak pernah tanya kenapa Surya suka keluar tengah malam membawa kantung kain hitam yang meneteskan sesuatu berwarna gelap. Aku nggak bilang itu darah, tapi aku juga nggak bilang bukan. Dan kalau kamu penasaran kenapa aku cerita ini sekarang, itu karena malam ini Selasa Kliwon ke-18 dan aku baru saja melihat Surya menatap gadis yang duduk sendirian di halte. Selasa Kliwon itu selalu punya rasa yang berbeda. Udara jadi lebih berat, malam jadi lebih panjang, dan suara jangkrik rasanya lebih lambat. Kalau kamu nggak percaya, cobalah berdiri di jalanan kota ini jam 11 malam saat Selasa Kliwon. Lihat apa yang kamu rasakan. Malam itu aku duduk di warung kopi Panarto. Warung itu selalu buka sampai lewat tengah malam. Letaknya strategis, di pojokan jalan dekat pertigaan, dan dari sana kamu bisa melihat halte tua di seberang. Halte itu cuma beratap seng, catnya mengelupas, dan kursinya dari besi berkarat. Tapi malam itu, ada seseorang di sana. Gadis muda, rambut sebahu, pakai seragam SMA. Aku kenal dia. Namanya Lila, anak penjual jamu di pasar. Waktu itu sudah hampir jam 11. Jarum jam dinding di warung Pak Narto terdengar jelas, berdetak seperti memecah keheningan. Aku sedang menyesap kopi hitam panas, mencoba mengusir rasa kantuk. Ketika aku melihatnya, Surya Dharma berjalan dari arah jalan setapak yang mengarah ke rumah blok 9. Dia selalu berjalan pelan, langkahnya tenang, seperti orang yang tahu dia punya cukup waktu untuk apapun yang dia mau lakukan. Jaket kulitnya hitam, celana panjang gelap, dan di tangan kanannya kantong kain hitam yang sama seperti yang sering aku lihat. Kantong itu basah di bagian bawahnya. Surya berhenti di depan halte. Aku bisa lihat dari jauh, dia bicara sesuatu ke Lila. Gak ada yang tahu apa yang dia ucapkan, tapi aku lihat tatapan Lila berubah. Dari awalnya agak gelisah, menjadi seperti orang yang baru saja dihipnotis. Dia bangkit, berdiri di samping Surya. Lalu, tanpa ragu, mereka berdua berjalan masuk ke gang kecil di samping halte. Sekarang, yang harusnya aku lakukan jelas. Aku harus berdiri, berlari, dan memanggil Lila. Tapi entah kenapa, aku hanya duduk, memutar sendok di cangkir kopiku, mendengar detik jam yang terus berdepak. Dan beberapa menit kemudian, jangkrik berhenti bersuara. Pak Narto sempat bertanya, itu anaknya Bu Jamu kan? Mau kemana dia sama Surya? Aku cuma mengangkat bahu. Itu terakhir kalinya Lila terlihat di kota ini. Besoknya, Bu Jamu datang ke pasar dengan mata bengkak. Katanya Lila nggak pulang. Polisi datang siang itu juga. Tanya-tanya sebentar, lalu pergi. Mereka mencatat ini sebagai hilang secara misterius. Dan ya, selesai begitu saja. 3 hari kemudian gosip mulai beredar. Ada yang bilang Lila kabur ikut pacar. Ada yang bilang dia jadi korban perampokan. Tapi aku tahu kebenarannya. Aku tahu karena malam itu, jam 2 pagi, aku mendengar suara teriakan pendek dari arah rumah blok 9. Dan yang lebih buruk, aku melihat cahaya lilin menari di jendela rumah itu. Cahaya yang bergerak seperti mengikuti gerakan seseorang yang sedang memotong sesuatu. Aku tahu apa yang sedang dilakukan Surya. Dan aku tahu itu baru permulaan. 2 minggu setelah Lila hilang, korban kedua muncul. Atau tepatnya, menghilang. Namanya Rani, anak penjual bakso keliling. Malam itu hujan deras, tapi Surya tetap keluar rumah. Aku tahu, karena aku melihatnya dari balik jendela kamarku.
Dia berjalan cepat kali ini, mungkin karena cuaca. Tapi anehnya kantong kain hitamnya tetap basah, padahal hujan belum sempat membasahi baju dan rambutnya. Aku nggak perlu bertanya kenapa. Aku sudah tahu jawabannya. Rani ditemukan 3 hari kemudian, atau tepatnya yang tersisa dari dia. Bukan polisi, tapi oleh seorang pemulung yang mengorek tumpukan karung di belakang pasar. Katanya dia menemukan potongan rambut panjang yang terikat dengan kain merah, diletakkan di dalam kaleng bekas cat dengan serpihan kuku yang terbungkus daun pisang kering. Polisi bilang itu cuma sampah, tapi orang tua di sini tahu itu bagian dari ritual. Di warung kopi, orang mulai berbisik. Nama Surya mulai disebut-sebut, tapi selalu dalam nada pelan. Dan setiap kali namanya diucapkan, angin seperti bertiup lebih dingin. Yang membuatku heran, setiap kali aku melihat Surya membawa korban, aku selalu ada di posisi yang perfect untuk melihat, tapi tidak untuk menolong. Dan diam-diam, aku mulai menunggu malam Selasa Kliwon berikutnya. Lalu datanglah korban ketiga, Sinta, anak guru SD. Kali ini aku melihat lebih jelas dari sebelumnya. Malam itu aku sengaja duduk di bangku taman dekat perempatan. Dari situ aku bisa melihat jalan utama dan gang menuju rumah blok 9. Sinta sedang berjalan pulang sendirian, membawa tas ransel kecil. Lampu jalan berkelip-kelip, seperti hendak padam. Lalu Surya muncul. Dia berbicara sebentar, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah botol kecil berisi cairan kuning pekat. Dia membuka tutupnya, menuangkan sedikit ke sapu tangan, dan menutup hidung Sinta dengan kain itu. Dalam hitungan detik, Sinta limbung. Surya menahan tubuhnya, mengangkatnya seperti membawa anak kecil tidur, lalu berjalan ke arah rumahnya. Aku duduk di bangku itu, memandang punggungnya Hiben menghilang di tikungan. Aku tidak bergerak, tidak bersuara. Dan di kepalaku, satu suara mulai terdengar jelas. Kalau kamu melapor, semuanya akan berhenti. Tapi kalau kamu diam, kamu akan melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Aku memilih diam. Sejak itu, malam Selasa Kliwon menjadi malam yang kutunggu. Bukan karena aku ingin menyelamatkan siapapun, tapi karena aku ingin tahu apa yang akan terjadi kalau dia berhasil mendapatkan semua 40 gadis itu. Aku lupa kapan tepatnya aku mulai tahu tentang ilmu kuda ireng. Tapi aku ingat siapa yang pertama kali menceritakannya. Bukan dukun, bukan orang pintar, tapi ayahku. Dan malam itu suaranya bergetar waktu mengucapkannya. Aku masih SD waktu itu. Hujan besar baru saja reda dan lampu rumah mati. Kami duduk di ruang tamu hanya diterangi lampu minyak. Ayah berkata dengan nada yang seperti bercanda, tapi matanya tidak ikut tertawa. Ilmu kuda ireng itu bukan buat main-main. Sekali kamu tahu caranya, kamu gak akan bisa tidur tenang lagi. Dia lalu menceritakan syaratnya. 40 gadis perawan, 1 malam 1 orang, dimulai pada Selasa Kliwon pertama bulan Suro. Darahnya harus ditampung di kendi tanah liat yang sebelumnya sudah diisi asap dari pembakaran rambut manusia dan bunga setaman. Kendi itu akan ditutup rapat, disimpan di bawah tanah selama 40 hari. Setelah semua korban terkumpul, darahnya diminum sekaligus dalam 1 malam purnama. Ilmunya kebal senjata, mampu memanggil hujan, membuat orang tunduk hanya dengan tatapan, bahkan berjalan di antara dunia orang hidup dan mati. Tapi ada satu syarat terakhir yang jarang orang tahu. Yang meminum darah itu harus ditemani 1 penjaga ritual. Orang yang dari awal selalu ada, melihat semua proses, tapi tidak ikut campur sampai malam terakhir. Tanpa penjaga ini,
ilmu tidak akan sempurna. Dulu aku pikir itu cuma cerita seram pengantar tidur. Sampai aku bertemu Surya. Malam itu, korban ke-10 baru saja hilang. Aku tidak tahu apa yang mendorongku, tapi aku memutuskan untuk mengintip rumah blok 9. Hujan rintik-rintik, udara seperti berat, dan langkahku terasa sunyi meski menginjak genangan. Rumah itu gelap dari luar, tapi ada cahaya remang di dalam. Aku menempelkan wajahku ke celah jendela yang kayunya sudah lapuk. Dan disitulah aku melihatnya. Surya duduk di lantai, telanjang dada, di hadapannya ada lingkaran garam dan kapur sirih. Di tengah lingkaran itu terbaring tubuh seorang gadis. Aku kenal dia, anak penjual sayur. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat. Di sebelahnya ada kendi tanah liat besar. Uak tipis keluar dari mulut kendi itu, dan baunya campuran anyir dan wangi bunga melati yang terlalu pekat. Surya memegang pisau kecil, menggores ujung jarinya sendiri, lalu meneteskan darahnya ke dalam kendi. Setelah itu, dia memegang tangan gadis itu, mengiris pelan di pergelangan dan menampung darahnya. Dia tidak tergesa-gesa, gerakannya seperti seseorang yang sedang menuang teh untuk tamu penting. Di belakangnya ada cermin tua besar, kusam, dengan ukiran kepala kuda di bagian atas. Aku melihat sesuatu di cermin itu, bukan bayangan Surya. Bentuknya hitam, tinggi, dengan mata merah menyala, berdiri di belakangnya. Nafasnya mengembun di permukaan kaca, dan setiap kali darah menetes ke kendi, makhluk itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Aku mundur perlahan, mencoba mengatur nafas. Tapi sebelum aku pergi, Surya menoleh. Matanya menatap tepat ke arahku, dan aku bersumpah, dia tersenyum. Sejak malam itu, aku tahu dua hal. Pertama, Surya memang sedang mengumpulkan korban untuk ilmu kuda ireng. Kedua, aku mungkin adalah penjaga ritual yang dia butuhkan. Bukan sekali dua kali aku menemukan diriku kebetulan berada di tempat yang sama ketika korban diambil. Kadang aku melihatnya dari jauh, kadang aku duduk tidak jauh dari mereka. Dan setiap kali aku di sana, prosesnya selalu berjalan mulus. Tapi sekali waktu aku mencoba menghindar. Itu terjadi saat korban ke-13. Malam itu aku sengaja pergi ke kota sebelah menginap di rumah sepupuku. Aku pikir kalau aku nggak ada, ritualnya akan gagal. Tapi keesokan harinya, berita hilangnya korban ke-13 tetap muncul. Dan yang lebih mengerikan, sepupuku bilang dia melihat aku berjalan di jalan depan rumahnya malam itu. Padahal aku tidak pernah keluar. Aku mulai berpikir, mungkin ini bukan soal aku memilih ada atau tidak. Mungkin aku memang akan selalu ada. Korban demi korban jatuh. Angka 20 terlewati, lalu 30. Semakin dekat ke angka 40, suasana di kota ini makin berat. Banyak keluarga mengirim anak gadisnya keluar kota. Tapi anehnya, Surya tetap mendapatkan korban. Seolah dia tahu dimanapun mereka bersembunyi. Dan setiap kali, aku selalu ada. Kadang aku berdiri di ujung gang, kadang di balik jendela warung kopi, kadang di halte bus kosong. Aku tidak pernah memanggil mereka, tidak pernah menyentuh. Tapi aku tahu, kehadiranku membuat sesuatu di dalam ritual itu utuh. Aku mulai bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berdiri di lingkaran garam bersama Surya, memegang kendi besar yang berisi darah segar. Bau melati menusuk hidung. Dari cermin tua, makhluk hitam bermata merah itu menatapku, dan kali ini dia menyebut namaku. Suatu malam, korban ke-35, aku memberanikan diri mendekat. Aku masuk ke rumah blok 9. Pintu tidak terkunci. Surya berdiri di depan cermin, kendi di tangannya, darah masih menetes. Dia menoleh, menatapku, lalu berkata dengan suara tenang, "Tidak lama lagi, kita selesai." Bukan aku, tapi kita. Kata itu menempel di kepalaku selama berhari-hari. Kalau kamu pikir aku mulai takut, kamu salah. Yang aku rasakan sekarang justru rasa penasaran. Apa yang akan terjadi setelah korban ke-40? Apa yang akan Surya lakukan? Dan apa yang akan aku lakukan? Dulu Surya mengambil korban tiap Selasa Kliwon. Sekarang dia tidak lagi sabar. Jadwalnya mulai berubah.
Kadang 5 hari sekali, kadang 3. Bahkan pernah 2 malam berturut-turut. Atu tahu, itu tanda dia sudah dekat dengan akhir. Kota ini jadi aneh. Banyak rumah yang memasang gembok ganda, pintu-pintu ditutup rapat sebelum maghrib, anak-anak perempuan jarang terlihat bermain di luar. Tapi semua itu cuma membuat suasana semakin tebal. Seperti kabut yang menutup pandangan, tapi bukan kabut biasa. Kabut yang mengandung sesuatu di dalamnya. Setiap kali korban baru hilang, aku bisa menebak jauh sebelum berita itu menyebar. Karena aku melihat Surya. Selalu. Korban ke-36 namanya Ratih. Gadis ini cantik, kulitnya putih, rambut panjang tergerai. Anak pengusaha toko bangunan. Malam itu dia pulang dari kursus musik, dan ayahnya menunggu di mobil. Tapi saat Ratih berjalan dari gedung kursus menuju mobil, Surya muncul dari arah berlawanan. Aku berdiri di seberang jalan, merokok, pura-pura tidak melihat. Surya hanya berhenti sebentar di depannya, berkata beberapa patah kata yang aku tidak dengar, dan anehnya, Ratih malah berbalik, meninggalkan mobil ayahnya, berjalan mengikuti Surya ke sebuah gang gelap. Ayahnya panik, keluar dari mobil sambil berteriak memanggil nama anaknya. Tapi gang itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku tahu dia tidak akan kembali. Korban ke-37, lebih aneh lagi. Namanya Dewi, mahasiswa yang baru pindah dari luar kota. Dia bahkan tidak pernah bertemu Surya sebelumnya. Tapi malam itu, aku melihat mereka duduk di bangku taman kota, seperti 2 orang yang sudah lama kenal. Surya tertawa pelan, Dewi juga. Lalu, mereka berjalan bersama ke arah rumah blok 9. Aku mengikuti dari jauh hanya untuk memastikan. Dan di depan pagar rumah itu, Surya menoleh kepadaku, mengangguk, lalu membuka pintu untuk Dewi. Aku tidak masuk. Aku berdiri di luar, mendengar suara pintu menutup, lalu hening. Kabar hilangnya gadis-gadis ini membuat warga semakin takut. Beberapa keluarga menyewa preman untuk berjaga. Bahkan ada kelompok ronda yang berpatroli tiap malam. Tapi anehnya, setiap kali mereka lewat rumah blok 9, tidak pernah ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Seolah rumah itu kosong. Tapi aku tahu, rumah itu tidak pernah kosong. Aku melihat sendiri dari balik pohon beringin di seberang bagaimana Surya keluar masuk membawa kendi tanah liat, kantong kain hitam, dan kadang hanya berdiri menatap langit. Korban ke-38, aku hampir ikut campur. Gadis ini, Melati, adalah adik sepupu jauhku. Aku mengenalnya sejak kecil. Malam itu aku melihat Surya menghampirinya di depan minimarket. Aku tahu, 1 langkah lagi, dia akan hilang. Aku hampir memanggilnya. Lidahku sudah siap mengucapkan namanya, tapi sesuatu menahan. Sesuatu di dalam diriku berkata, jangan rusak. Kita hampir selesai. Dan aku diam. Keesokan harinya, keluarga besar menangis histeris. Aku berdiri di sudut, memasukkan tangan ke saku, mencoba tidak memperlihatkan apapun di wajahku. Tapi di dalam, aku merasa puas. Korban ke-39 datang lebih cepat dari yang kuduga. Hanya 2 malam setelah Melati, Surya membawa seorang pemandu karaoke. Banyak yang bilang dia bukan perawan, tapi Surya tahu caranya memilih. Entah bagaimana, dia selalu tahu siapa yang masih bersih dan siapa yang tidak. Malam itu aku memutuskan untuk mengintip ritual lagi. Di dalam rumah, Surya sudah menyiapkan lingkaran garam, kendi tanah liat, bunga melati yang berserakan di lantai, dan cermin besar itu. Gadis itu terbaring setengah sadar. Surya duduk di depannya, membaca mantra dalam bahasa yang aku tidak mengerti. Cahaya lilin bergetar, dan bayangan makhluk hitam di cermin terlihat semakin jelas. Kali ini, aku melihat kepala kuda yang bergerak pelan, matanya menyala darah merah. Nafasnya keluar seperti asap hitam. Makhluk itu menatapku. Bibirnya bergerak. Aku tahu dia sedang memanggilku. Sejak malam itu, aku tidak tidur. Bayangan kepala kuda itu terus mengikuti di setiap sudut kamar. Bahkan saat aku menutup mata, aku bisa mencium bau melati bercampur darah. Dan sekarang, tinggal 1.
Korban terakhir. Selasa Kliwon berikutnya akan jadi malam ke-40. Kota ini sunyi. Semua orang menahan nafas. Banyak yang percaya kalau Surya berhasil, sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan bisa dibalikan. Aku tahu, mereka benar. Aku juga tahu siapa korban terakhir itu. Tapi aku belum siap memberitahu kamu sekarang. Karena kalau aku bilang, mungkin kamu tidak akan mau dengar sisanya. Ada perasaan yang aneh saat kamu tahu sesuatu buruk akan terjadi dan kamu bisa menghentikannya, tapi kamu tidak yakin ingin melakukannya. Itulah yang aku rasakan ketika tahu siapa korban terakhir Surya. Namanya Sari. Dia bukan orang asing, bukan sekedar kenalan. Dia keponakanku sendiri. Sari anaknya kakak perempuanku, Rukmini. Sejak kecil, Sari sering bermain di rumahku. Dia memanggilku Paman Ari dengan suara ceria yang selalu membuat rumah ini terasa hidup. Usianya baru 19 tahun, kuliah di kota sebelah. Dia pintar, ramah, dan terlalu baik untuk dunia ini. Saat aku sadar bahwa Sari adalah target terakhir Surya, rasanya seperti ada tangan dingin mencengkeram dadaku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu yakin. Tapi aku tahu, mungkin karena sejak korban ke-39 diambil, aku melihat Surya memandangku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang bilang, "Kau tahu siapa berikutnya." Seminggu sebelum malam ke-40, Sari pulang ke kota ini. Katanya ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit. Rukmini senang sekali. Rumah mereka ramai lagi. Aku duduk di teras rumah kakakku, menatap Sari yang sedang membantu ibunya memasak. Ada perasaan ingin melindunginya, tapi anehnya, ada juga perasaan ingin membiarkannya menjadi bagian dari ini. Bagian dari akhir. 3 hari sebelum malam itu, aku bertemu Surya di pasar. Dia jarang sekali terlihat di keramaian. Tapi kali ini, dia berdiri di depan penjual rempah, memilih bunga melati segar. Aku mendekat. Dia menoleh. Tidak ada salam, tidak ada basa-basi. Hanya satu kalimat yang dia ucapkan pelan. "Jangan ganggu." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya seperti memaku kakiku ke tanah. Aku mengangguk tanpa sadar. Malam sebelum Selasa Kliwon terakhir, aku tidak bisa tidur. Di kepalaku, 2 suara berdebat. Satu berkata, "Selamatkan Sari, dia darah dagingmu." Yang lain berkata, "Kita sudah sejauh ini, kalau berhenti sekarang, semua yang kau lihat akan sia-sia." Aku mencoba membayangkan apa yang akan terjadi jika Surya berhasil. Makhluk determin itu akan datang ke dunia ini sepenuhnya. Dan aku tidak tahu kenapa, merasa aku akan punya peran di sana. Peran penting. Hari itu tiba. Selasa Kliwon, malam ke-40. Langit berwarna kelabu sejak sore. Udara lembab, angin membawa aroma tanah basah. Aku duduk di warung kopi Pak Narto, seperti biasa, menghadap halte tua di seberang jalan. Dan tepat jam 11 malam, aku melihat Sari berjalan sendirian. Dia baru pulang dari rumah temannya, tidak ada yang menemani. Dan di ujung jalan, Surya berdiri. Langkahnya pelan, pasti. Jaket kulit hitamnya terlihat seperti bayangan yang bergerak. Dia menghampiri Sari, bicara sebentar. Sari tersenyum, senyum yang aku kenal sejak kecil. Lalu dia berjalan bersamanya memasuki gang kecil yang menuju rumah blok 9. Saat itu, aku masih punya waktu. Aku bisa berlari, memanggil namanya, menyeretnya pulang. Tapi aku tidak bergerak. Aku hanya duduk, menonton. Karena di dalam diriku sesuatu berbisik. Ini bukan tentang dia, tapi tentang kamu. Besoknya, Rukmini menangis sampai suaranya serat. Orang-orang mulai mencari. Polisi datang lagi bertanya ke beberapa orang. Tapi aku diam, seperti biasa. Karena aku tahu malam itu, ritual akan selesai. Malam itu,
Udara terlalu sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Seolah semua makhluk hidup tahu ada sesuatu yang seharusnya tidak mereka saksikan. Jam menunjukkan pukul 1.53 saat aku sampai di depan rumah blok 9. Lampu jalan di sekitarnya mati, hanya cahaya bulan yang pucat menetes lewat sela-sela genting yang bolong. Pintu kayu rumah itu terbuka sedikit. Dari dalam, keluar aroma yang langsung membuat kepalaku pusing. Percampuran bunga melati, darah segar, dan dupa yang terbakar terlalu lama. Aku melangkah masuk. Di ruang tengah, Surya berdiri di tengah lingkaran tanah yang dipenuhi simbol-simbol aneh, seperti ukiran yang digoreskan dengan pisau. Di sekeliling lingkaran itu, 39 kepala boneka terbuat dari kain hitam dan rambut manusia tergantung di benang merah, berayun pelan seperti digoyang angin yang tidak ada. Di ujung ruangan, Sari terbaring di atas tikar pandan. Kedua matanya tertutup kain putih. Tangannya diikat di belakang punggungnya dengan tali rotan, namun wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang. Surya melihatku masuk. Tatapannya bukan lagi tatapan manusia biasa. Matanya hitam pekat, pupilnya seperti ditelan kegelapan. Ketika dia bicara, suaranya bergema aneh, seolah berasal dari dua mulut berbeda. "Aku tahu kau akan datang," katanya. "Kau sudah melihat semuanya. Kau juga sudah memilih." Aku tidak menjawab. Kakiku seperti dipaku di lantai. Surya mengangkat kedua tangannya. Dari dalam kantong kulit di pinggangnya, dia mengeluarkan sehelai rambut panjang, rambut Sari. Lalu dari kotak kayu kecil, dia mengeluarkan potongan kuku yang masih segar. Dia menaruh keduanya ke dalam mangkuk batu berisi cairan merah yang mendidih perlahan. Ada 40 bunga melati, 40 tetes darah, dan 40 nyawa yang harus dibayar, gumamnya. "Setelah ini, aku tidak lagi menjadi manusia biasa. Aku akan jadi penjaga pintu." Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Dari pojok, sebuah cermin besar yang tertutup kain hitam mulai bergetar. Kain itu terlepas sendirinya, jatuh ke lantai dan menampakkan bayangan yang bukan milik kita. Bayangan itu tinggi, kurus, matanya merah menyala, dan giginya terlalu panjang untuk muat di dalam mulutnya. Tangannya memegang tongkat kayu hitam yang ujungnya berlumur darah kering. "Bawa yang terakhir!" Suara dari cermin itu bergema membuat lantai bergetar. Surya menoleh ke arah Sari. Dia berjalan pelan, lalu mengangkat kepala Sari dengan lembut, seperti orang yang hendak membangunkan anak kecil dari tidur. Dia mengeluarkan belati tipis dari balik bajunya. Darahku mendidih. Aku ingin berteriak tapi tenggorokanku terkunci. Aku ingin berlari tapi kakiku menolak bergerak. Dan di saat itu, aku sadar, aku tidak hanya menyaksikan. Aku adalah bagian dari ritual ini. Surya memanggil namaku pelan. "Ari, mari bantu aku." Suara itu seperti hipnotis. Aku berjalan mendekat tanpa sadar. Belati itu berpindah dari tangannya ke tanganku. Dingin, berat, seolah logamnya terbuat dari kegelapan itu sendiri. "Tetap tatap matanya," bisik Surya, "biar dia tahu siapa yang membawanya ke pintu." Sari membuka mata. Tatapan itu bukan tatapan takut, justru tatapan pasrah. Bahkan senyum kecil muncul di bibirnya. Dan aku tahu, entah bagaimana, dia sudah tahu dari awal aku tidak akan menyelamatkannya. Tanganku gemetar, tetesan keringat dingin mengalir di pelipis. Tapi semakin lama aku menatap matanya, semakin jauh aku dari rasa bersalah. Di luar, suara gamelan yang pelan mulai terdengar. Bukan dari dunia ini, nada-nadanya aneh, tidak mengikuti irama manusia. Lantai bergetar, bau tanah basah bercampur darah semakin pekat. Surya berdiri di belakangku, kedua tangannya menekan pundakku. "Lakukan," katanya. Dan entah dari mana ada kekuatan yang mendorong tanganku ke depan. Belati itu menembus kulit, daging, dan keheningan pun menelan semua suara. Cahaya dari lilin di sekeliling lingkaran padam serentak. Dari cermin,
Bayangan hitam itu keluar setengah badannya, mengulurkan tangan panjangnya. Surya tertawa pelan, suaranya serak dan penuh kemenangan. Ilmu kuda ireng, akhirnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu menarikku dari belakang. Aku tidak melihat apa itu, tapi tiba-tiba aku sudah berada di dalam cermin. Di sisi lain, dunia ini gelap total. Hanya ada Surya dan aku. Tapi Surya terlihat berbeda. Kulitnya retak-retak seperti tanah kering, matanya merah seperti bara. Dia menatapku dan tersenyum. Kau pikir aku yang memburu 40 perawan itu? Bukan, itu selalu kau. Gelap, tidak ada cahaya, tidak ada arah. Hanya dengung rendah yang terus berputar di kepalaku. Seperti ribuan suara berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku mencoba melangkah, tapi setiap langkah membuat tanah di bawahku berdenyut, seperti jantung raksasa yang hidup. Dan dari kejauhan terdengar tawa kecil, tawa Surya. Tapi saat aku menoleh, yang kulihat bukan Surya, itu diriku sendiri. Wajah yang sama, tubuh yang sama. Hanya saja matanya hitam pekat seperti Surya tadi dan kulitnya lebih pucat dari mayat. Dia berdiri di depanku sambil memegang belati hitam itu. Ujungnya masih meneteskan cairan merah. Sekarang kau tahu, katanya. Tidak ada Surya, tidak ada korban ke-40. Aku ingin berteriak membantah. Tapi bibirku tidak bergerak, seolah tubuhku menolak perintahku sendiri. Bayangan diriku itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan retakan di tanah. Dan dari retakan itu, tangan-tangan kurus keluar, mencoba meraih kakiku. Tangan-tangan itu dingin, tulangnya menonjol, kuku-kukunya panjang dan runcing. Aku adalah kau yang asli, yang selama ini berburu, yang selama ini mengantar satu persatu ke pintu. Kepalaku berdenyut hebat. Gambar-gambar mulai muncul di kepalaku. Tapi itu bukan ingatanku. Aku melihat diriku sendiri memancing gadis-gadis desa ke rumah ini. Aku melihat diriku membungkus kepala mereka dengan kain hitam, menaruhnya di lingkaran ritual. Dan setiap kali selesai, aku selalu bangun di rumah mengira itu hanya mimpi buruk. Surya hanyalah cangkang kosong, katanya lagi. Aku menginjam wajahnya agar kau tidak melihat kebenarannya. Aku mencoba mundur, tapi punggungku menabrak sesuatu, cermin besar itu. Tapi kali ini, cermin itu tidak memantulkan bayanganku. Yang kulihat di dalamnya adalah dunia nyata, desa, jalan, orang-orang yang lalu lalang. Dan di tengah keramaian itu, ada seorang gadis muda berjalan sendirian. Bayangan diriku tersenyum. Kita lapar lagi. Tiba-tiba aku terdorong ke depan, masuk ke dalam cermin. Aku tersentak. Aku berdiri di jalan desa dengan pakaian yang sama seperti tadi malam. Tapi orang-orang di sekitarku bertingkah normal, seolah tidak ada yang terjadi. Langit cerah, burung-burung berkicau. Aku menatap ke tangan kiriku. Ada sesuatu yang terasa berat. Belati hitam itu masih ada di sana. Dan anehnya, tidak ada satupun orang yang menatapku aneh meskipun ujung belati itu berlumuran darah segar. Gadis itu berjalan melewatiku. Matanya bertemu mataku. Dia tersenyum. Dan aku merasa dorongan itu lagi. Dorongan yang sama seperti saat aku memegang belati di hadapan Sari. Suara di kepalaku berbisik. Satu lagi. Hanya satu lagi. Malam itu, aku kembali berdiri di depan rumah blok 9. Lampunya mati, pintu kayunya terbuka. Di dalam, lingkaran tanah itu sudah menanti bersama 39 kepala boneka dan satu tempat kosong. Aku menutup pintu dari dalam, dan suara gamelan itu mulai lagi. Ada yang bilang
Iblis itu datang dari luar, dari kegelapan, dari neraka, dari dunia yang tak pernah kita lihat. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Iblis itu tidak datang. Ia tinggal di sini, di dalam kita, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih. Surya, 40 gadis, semua itu hanya cerita pembuka. Dan cerita ini tidak pernah benar-benar selesai. Karena setiap kali aku berkaca, aku tidak pernah yakin siapa yang sedang menatap balik ke arahku.